Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kita berada di atas din yang mulia ini, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada pengurus Ketua DKM Masjid At-Taufik yang telah memberikan waktu dan tempat untuk adanya kajian di sore yang berbahagia ini. Demikian juga rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh panitia dari kajian yang ada di Kota Kuningan ini, yang telah menjadi wasilah pada kesempatan sore hari ini untuk terselenggaranya kajian yang mulia ini dalam pembahasan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu Al-Arba'una Hadisan fil Ahkam, yaitu kita akan membahas 40 hadis seputar hukum. Kemudian kaum muslimin, para jamaah dan para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian di sore hari ini tadi sudah disampaikan, insyaallah kajian berupa kajian rutin yang akan dilakukan dalam setiap bulan. Dan kita memilih 40 hadis seputar hukumnya. 40 hadis seputar hukum itu berupa kumpulan hadis yang hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Dan yang mengumpulkan kitab ini atau hadis ini adalah Al-Imam Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Adim Ibn Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Dan beliau, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama yang ada di abad. Jadi beliau meninggal dunia pada tahun 656 Hijriah. Kitab 40 hadis seputar hukum, dan sesuatu yang mungkin yang saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang 40 hadis seputar hukum. Dan urgensi kita mempelajari ilmu hadis atau mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyepakati bahwa sumber hukum dalam Islam itu Al-Quran, kemudian Sunnah. Al-Quran atau hadis. Jadi Quran Sunnah, atau kita sering meredaksikannya Quran hadis. Dan setelah Quran hadis di sana ada ijma, kemudian ada qiyas. Jadi yang disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum itu ada 4: Quran, Sunnah, ijma, kemudian qiyas. Ya, selainnya ada perbedaan para ulama seperti Masaratul Mursalah, Istishab dan yang lainnya.
Tapi sumber utama hukum adalah Quran dan hadis. Karena tentunya kalau ijma, artinya kesepakatan para ulama, mungkin kita mengenalnya seperti itu dalam kalimat yang sederhana, itu tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam arti alhamdulillah, dalam literasi Islam tidak ada ijma yang tidak ada dasarnya gitu. Jadi tidak ada ijma dalam masalah agama yang tidak ada dasar Quran dan Sunnahnya gitu. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustadz, apa hukumnya kalau ada ijma bertentangan dengan Quran dan Sunnah? Itu pertanyaannya keliru gitu ya. Karena memang dalam literasi Islam itu tidak ditemukan perkara yang ijma yang tidak ada sumbernya. Adapun kias, sudah barang tentu kias itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Karena hukum asal, hukum furu', kemudian ilah asal, ilah yang kedua berkaitan dengan dalil yang ada dalam Quran dan Sunnah. Maka sudah barang tentu bagi setiap mukmin, walaupun mungkin untuk orang awam bukan harus semuanya menghafal ayat Quran, dan bukan harus setiap mukmin itu menghafal hadis. Tapi setidaknya setiap mukmin itu punya kecintaan untuk mempelajari sumber hukum, mempelajari Al-Quran bersama tafsirnya, mempelajari Al-Quran berikut penjelasan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan setidaknya seorang muslim juga harus punya kecintaan dia mempelajari sunnah, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengklaim sebagai sunni, ahli sunnah, ya harus mencintai untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentunya sunnah ini merupakan sumber yang kedua setelah Al-Quran. Jadi dari sisi itu seorang mukmin harus ada kecintaan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun kecintaan untuk mempelajari Sunnah bertingkat-tingkat. Ya, ada yang mempelajari Sunnah yang tentunya memiliki kecintaan yang tinggi mempelajari Quran, menghafal Quran, mempelajari ilmu tafsirnya. Kemudian mempelajari sunnah, ya menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian mempelajari tentang kaidah-kaidahnya, mempelajari tentang mustalah hadis, mempelajari tentang riwayat-riwayat. Tentunya ini adalah bagi orang khusus dari antara kaum muslimin. Sisi yang kedua yang harus dipahami oleh orang-orang muslim ketika kita membahas tentang sunnah, itu menjadi satu hal yang paling penting bagi seorang muslim menempatkan kedudukan sunnah. Jadi bagi setiap muslim itu yang mengklaim ahli sunnah wal jamaah itu punya bahasan khusus tentang sunnah yang saya mungkin akan jelaskan sekilas di kesempatan sore hari ini. Para ulama telah membahas sunnah itu dalam bahasan khusus ya. Ketika para ibu, para bapak, para jamaah mengklaim ahli sunnah, saya ini sunni. Maka ciri utama dari ahli sunnah, ya kenal sama sunnah. Cuma yang dimaksud dengan sunnah itu apa gitu ya? Sunnah yang wajib kita untuk komitmen dengannya, itu sunnah itu apa? Nah ternyata tentunya para ulama telah
mendefinisikan dan menjelaskan tentang sunnah, definisi sunnah dan hakikat sunnah. Tentunya sunnah yang kita bahas, yang para ibu wajib untuk komitmen kepada sunnah, para bapak wajib komitmen kepada sunnah, bukan dalam pembahasan sunnah yang artinya mustahab, bukan yang artinya kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak dapat pahala, tidak berdosa. Tapi sunnah yang dimaksud oleh para ulama, yang wajib kita komitmen dengannya secara khusus dan kita akan dilabeli sebagai ahli sunnah apabila komitmen kepada sunnah dalam 3 dimensi gitu. Jadi kita antum semuanya dikatakan sunni sejati apabila komitmen kepada sunnah dalam 3 dimensi, dalam 3 sisi, dalam 3 makna. Yang pertama sunnah bimana thariqatu rasul. Sunnah yang artinya adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahiyad din. Yang dimaksud dengan sunnah itu ya Islam gitu. Yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu al-Islamus sahih, al-Islamun naqi. Yang dimaksud dengan sunnah itu Islam yang murni, Islam yang utuh. Itu Islam yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa muamalatan. Ia mencakup sisi akidah, sisi ibadah, sisi muamalah, sisi akhlak. Karena yang dimaksud dengan sunnah itu jalannya Rasul secara utuh, paripurna gitu ya. Hal itu yang digambarkan dalam hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. Bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang hidup setelahku maka ia akan melihat perselisihan yang banyak, maka berpegang teguhlah kepada sunnahku. Jadi yang dimaksud dengan sunnah di sini agama, din, Islam secara total, yaitu manhajur Rasul, thariqatur Rasul, yaitu jalan Rasul. Perubahan jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencakup akidah, cara beribadah, cara bermuamalah, demikian juga cara bernegara, cara bermuamalah, akhlak, budi pekerti, dan itu Islam yang utuh yaitu sunnah. Sehingga kalau kita dikatakan mengikuti sunnah Nabi, yaitu mengikuti Islam yang utuh, mengikuti Islam yang murni, Islam yang asli, yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditempuh oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kata-kata sunnah yang dengannya orang dikatakan sunni apabila berpegang teguh kepadanya. Sunnah itu adalah akidah yang lurus itu, dalam istilah para ulama terdahulu. Jadi sunnah itu akidah yang lurus. Makanya Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala berkata dalam satu ungkapan beliau, qala as-sunnatu asyaratun faman kunna fihi faqad istakmala sunnah wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnata. Isbatul qadari, taqdimu Abu Bakrin wa Umar, al-imanu qaulun wa amalun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah,
Al-Quran kalamullah. Al-imanu bi'adzabil qabri wa na'imiha. Al-imanu bil ba'si. Isbatus sirat. Isbatul mizan. Isbatul haud. Jadi Imam Sufyan Ibn Uyainah mengatakan sunnah itu ada 10. Tapi ketika beliau menyebutkan sunnah 10, tidak ada berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid, tidak menjelaskan tentang puasa sunnah, tidak menjelaskan tentang sholat tarawih dan yang lainnya. Tapi beliau mengatakan tentang pokok-pokok akidah, pokok-pokok akidah yang lurus. Sehingga beliau mengatakan sunnah itu ada 10. Apabila seseorang itu memahami dan meyakini dengan 10 poin ini, dia dikatakan sunni. Kalau seseorang menyelisihi salah satu poin yang 10, maka dia tidak dikatakan sunni, walaupun dia ngaku sunni. Nah, lalu beliau mengatakan itsbatul qadari, mengimani takdir. Hal ini karena memang telah adanya penyimpangan di dalam masalah takdir, yaitu kaum Qadariyah dan kaum Jabariyah. Ya, bukan makomnya mungkin saya menetapsir hari ini, tapi saya hanya ingin menjelaskan bahwa komitmen kepada sunnah ya komitmen kepada akidah yang lurus. Jadi kalau orang itu mengaku sunni, wajib beriman kepada takdir dengan 4 tingkatan iman. Iman kepada ilmu Allah, iman kepada kitabah, iman kepada al-khalq, iman kepada masyiah. Jadi siapapun di antara kita itu tidak dikatakan sunni sehingga beriman kepada takdir dengan 4 tingkatan. Pertama, iman kepada ilmu. Artinya apa? Bahwa kita meyakini Allah tahu kepada segala sesuatu yang terjadi, sebelum terjadi ataupun setelah terjadi. Meyakini ilmu Allah itu ilmu yang meliputi kepada segala sesuatu. Yang kedua, iman kepada kitabah, bahwa segala sesuatu itu telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Jadi apa-apa yang terjadi dan apa-apa yang akan terjadi udah tertulis di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, iman bahwa selain Allah adalah makhluk, yaitu perbuatan manusia adalah makhluk Allah. Dan yang keempat, iman kepada masyiah. Artinya segala sesuatu yang terjadi dengan masyiah Allah. Imannya Abu Bakar dengan masyiah Allah. Kufurnya Abu Jahal, Abu Lahab dengan masyiah Allah. Semua yang terjadi karena masyiah Allah. Nah, siapa yang tidak mengimani iman kepada takdir tidak dengan 4 rukun ini tidak dikatakan sunni. Kalau menyelisih salah satunya berarti tidak dikatakan ahli sunnah. Nah, ini berkaitan dengan contoh takdir gitu ya. Yang kedua, sunnah adalah mendahulukan Abu Bakar dan Umar dalam masalah keutamaan dan masalah imamah. Karena dalam masalah ini telah muncul sekte yang dinamakan dengan Syiah, yang mengatakan kalau Syiah Zaidiyah, Ali lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Kalau yang jauh, mereka mengkafirkan selain Ali gitu kan. Nah, sunni ahli sunnah itu meyakini manusia yang paling afdal setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar, kemudian setelah itu Umar, kemudian setelah itu Utsman, kemudian setelah itu Ali. Siapa yang mendahulukan Ali lebih utama dari imam yang 3, maka bukan sunni, tapi dia dinamakan Syi'i. Nah, dari 2 contoh tadi itu menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan sunnah itu akidah yang lurus, yang artinya sunni adalah orang yang menapaki, yang mengikuti akidahnya ahli sunnah, yaitu akidah yang lurus dalam masalah takdir, dalam masalah sahabat, dalam masalah iman, dalam masalah Quran dan seterusnya. Walaupun saya tidak akan menjelaskan semuanya karena dalam definisi sunnah, bukan menjelaskan akidah hari ini ya. Nah, oleh sebab itu para ulama
menyusun kitab-kitab akidah dinamai dengan kitab sunnah. Contoh Imam Ahmad Usulus Sunnah, Imam Barbahari mengarang kitab Syarhus Sunnah, Imam Al-Lalakai mengarang kitabnya Syarhus Sunnah, Syarhu Usul Ahli Sunnah. Dan ulama-ulama yang lain, mereka menyusun kitab-kitab akidah dinamai dengan sunnah. Kenapa? Karena sunnah itu komitmen kepada akidah yang lurus. Nah, ini poin yang kedua. Tapi kita kesampingkan, ini bisa ditempatkan nanti bahasannya. Bahasan yang paling pokok adalah bahasan yang ketiga, bahwa sunnah adalah sumber hukum yang kedua setelah Quran. Ahli sunnah adalah orang-orang yang secara khusus mengimani, menempatkan dan mempelajari sunnah secara khusus, di mana sunnah adalah sebagai sumber yang kedua setelah Quran. Nah, kenapa ahli sunnah dikenal juga dengan ahlul hadis umpamanya, dan dikenal dengan nama ahli sunnah? Karena di sini terjadi beberapa penyimpangan tentang sunnah, yaitu menempatkan hadis. Ada sekte yang dinamakan Qur'ani. Sekte Qur'ani ini satu sekte dalam sekte yang menisbatkan diri kepada Islam, yang mereka mengatakan argumentasi Islam itu hanya Quran. Jadi mereka menyampingkan hadis. Mereka tidak mau berargumentasi dalam agama dengan hadis. Mereka mengatakan Quran, karena Quran katanya udah cukup. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi mereka mengatakan nggak perlu hadis, agama ini cukup semuanya Quran. Mereka dinamakan sekte Qurani. Dan sekte Qurani ini kufrun ridatun an dinil Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan agama cukup dengan Quran, itu sesungguhnya keluar dari Islam. Kenapa dikatakan keluar dari Islam? Karena memang bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran telah memerintahkan kita taat kepada Nabi dan mengikuti sunnah. Lebih dari 80 ayat diulang-ulang dalam Quran. Ya, ati'ullaha wa ati'ur rasul dan yang semakna dengannya. Nah, mungkin ini sekte yang terlalu jauh. Tapi ada beberapa poin hal yang sangat penting tentang sunnah. Kenapa para jamaah, para ibu, para bapak ya harus betul-betul cinta kepada sunnah dan mempelajari sunnah? Saya akan gambarkan dengan kalimat yang mungkin dahsyat disebutkan oleh para ulama, bahwa Quran lebih butuh kepada sunnah ketimbang sunnah kepada Quran. Jadi Quran lebih butuh kepada sunnah ketimbang sunnah kepada Al-Quran. Dan ini ucapan Imam Yahya Ibnu Katsir, imamun min a'immati ahli sunnah, imamun min a'immati ahlil hadis. Beliau adalah salah seorang pemimpin di antara pemimpin ahlu sunnah, dan dia adalah seorang imam di antara imam ahlul hadis. Kenapa dikatakan bahwa Quran lebih butuh kepada sunnah ketimbang sunnah kepada Quran? Lianna tafasil al-ahkam ad-din mawjudah fi sunnah. Karena kita wajib memahami bahwa perincian hukum-hukum Islam itu adanya di sunnah. Sehingga kalau orang itu beragama dengan Quran saja dipastikan sesat, dipastikan keliru agamanya. Karena perincian Al-Quran ada dalam sunnah. Kita berikan contoh umpamanya ketika para ibu, para bapak, para jamaah mengatakan wa aqimus salat, tunaikan salat. Ya. Maka dalam Quran sifatnya global. Dalam Quran mungkin
ada 3 kalimat wa qumu lillahi qanitin, berdiri ya. Dan itu berkaitan dengan salat. Allah berfirman warka'u wasjudu, ruku dan sujud. Berarti hakikat salat yang ada di dalam Quran itu disebutkan di antaranya dalam 3 kalimat. Al-qiyam, berdiri, ruku dan sujud. Tapi semua kaifiyah berkaitan dengan ruku, berkaitan dengan sujud, berkaitan dengan berdiri dalam salat, perinciannya ada dalam sunnah. Jadi perinciannya ada dalam sunnah. Berkaitan dengan salat 5 waktu. Memang di dalam Quran tidak disebutkan as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Tapi Al-Quran menyebutkan dengan ayat yang terpisah dan terbagi-bagi dan perlu istimbat untuk menyebutkan salat 5 waktu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masyhuda. Dalam arti kalau orang membaca ayat ini saja tidak bisa diistimbat itu untuk salat 5 waktu. Bahkan mungkin kalau globalnya kita memahami ayat itu salat itu hanya 3 gitu kan. Salat duhur gitu kan, liduluki syamsi ila ghasaqil lail, salat asar. Kemudian salat subuh. Maghrib dengan isyanya seolah-olah tidak tersirat dalam ayat itu. Ya, dalam ayat itu. Sehingga orang itu harus memahami sunnah gitu. Menjelaskan perincian salat 5 waktu. Seandainya salat 5 waktu dipahami dari ayat yang tadi dengan kedalaman pemahaman para ulama, tapi batasan sholat kan tidak didapatkan dari jam berapa ke jam berapa atau dari kapan ke kapan, tidak ada dalam Quran. Adanya di dalam hadis sholat duhur ba'da zawal illa antakuna dhilu rajuli mislah, dari mulai tergelincir matahari sampai bayang-bayang sama panjangnya. Asar dari bayang sama panjangnya sampai terbenam matahari. Maghrib dari terbenam matahari sampai kelihatan mega merah. Isya dari nampaknya bagai merah sampai pertengahan malam. Subuh dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Di mana adanya? Adanya dalam sunnah. Adanya dalam sunnah. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dipastikan bahwa seseorang tidak akan bisa mengamalkan Islam dengan benar sehingga ia meneliti sunnah. A'rafun nasi bisunnah a'lamu nas biddin. Sehingga diungkapkan oleh para ulama, orang yang paling tahu kepada sunnah, artinya kepada hadis-hadis Nabi SAW, maka orang itu yang paling tahu kepada agama. Ya. Jadi orang yang paling tahu kepada hadis-hadis Nabi, orang yang paling banyak hafalannya kepada hadis-hadis Nabi SAW, dan dianugerahi kefakihan dalam memahami hadis-hadis itu, maka ia akan menjadi orang yang paling tahu kepada agama. Ya. Kita berikan contoh lain. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah itu telah menyebutkan wadhifatus sunnah ma'al Quran, yaitu kedudukan sunnah bersama Quran. Kata beliau ada 3 kedudukan sunnah itu. Yang pertama, kedudukan sunnah itu menguatkan dalil Quran atau menguatkan hukum yang ada dalam Quran. Ya, contohnya perintah salat, wa aqimus salat, ada dalil bunyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa iqamus shalah. Perintah zakat, ya sama hadisnya yang tadi. Ya. Atau masalah akidah, bahwa Allah punya nama. Allah menyebutkan dalam Quran kata-kata asmaul husna dalam 4 tempat. Walillahi al asmaul husna fad'uhu biha. Surah Al-A'raf ayat 180 ya. Kemudian qulinullaha awid'ur rahmana ayyama tad'una falahu al asmaul husna. Surah Al-Isra ayat 110.
Kemudian surah Toha ayat ke-8. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Itu surah Toha ayat ke-8. Kemudian yang keempat disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Jadi kalau kita ditanya mana dalil yang menunjukkan Allah punya nama-nama yang baik, ya disebutkan dalam Quran dengan istilah asmaul husna, dan itu diulangi dalam 4 tempat dalam Quran. Kemudian argumentasi dalam hadis bahwa Allah punya nama, mana dalilnya? Cukup hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Artinya apa? Bahwa hadis ini menguatkan semua ayat yang tadi. Ketika kita ditanya, Ustadz apa dalilnya? Quran, kemudian apa? Sunnah. Dalilnya tadi Quran disebutkan, dalil yang kedua disebutkan dalam sunnah. Yang kedua, kedudukan sunnah itu lebih luas dari kedudukan pertama, yaitu Al-Quran apa? Tufassilu wa tufassiru wa tukhassisu wa tuqayyidu Al-Quran. Bahwa sunnah punya kedudukan, punya fungsi. Yang pertama adalah tufassiru wa tubayyin, menjelaskan, menafsirkan Quran. Ya. Karena kata para ulama sepakat bahwa antum tidak cukup belajar bahasa Arab, walaupun antum hafal Alfiyah Ibnu Malik, ya, dan hafal dengan sarahnya, dan antum memiliki gelar sampai profesor, doktor, gelar bahasa Arab, antum tidak akan sampai kepada pemahaman yang benar tentang Quran sehingga paham kepada sunnah. Bahasa Arab dibutuhkan untuk memahami Quran, betul. Tapi ketika satu ayat memiliki makna yang banyak, maka penjelasannya ada dalam sunnah. Contohlah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah, dalam beberapa ayat makanya, ya, alladzina amanu wa lam yulbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan dan kedamaian, dan bagi mereka petunjuk. Jangankan kita, Abu Bakar juga sedih ketika turun ayat ini, dan menangis ketika turun ayat ini. Karena dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwa semua orang yang zalim tidak akan masuk surga. Orang yang berbuat zalim tidak mungkin akan dapat kedamaian. Yang dimaksud kedamaian di sini adalah masuk surga. Lalu Nabi SAW memberikan kabar gembira dengan mengatakan, laisa kama antum ta'nun. Alam tasma'u qaulahu ta'ala inna syirka la dzulmun azim. Ketika Abu Bakar dan sejumlah para sahabat menyangka bahwa ayat itu menafikan orang masuk surga dengan sebab zalim. Ya, zalim itu berbagai bentuk kezaliman. Tapi Nabi SAW menjelaskan bukan seperti apa yang kalian pahami dari ayat itu. Zalim yang akan menafikan orang masuk surga adalah syirik. Kalau bukan syirik tidak akan menyebabkan orang kekal di neraka. Sehingga para sahabat tersenyum ketika mendengar penjelasan Nabi SAW. Ya, inna syirka la dzulmul adzim. Menunjukkan bahwa tidak cukup dengan bahasa Arab, mesti paham kepada sunnah apa yang dimaksud dengan zalim dalam ayat itu. Ketika kita berbeda pendapat, contoh dalam masalah fikih, ya, walaupun di sini masalah fikih ijtihadiyah, tapi sunnah punya fungsi bagaimana menguatkan di antara dua pendapat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, kemudian wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Lihat di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, para ulama berbeda pendapat dalam dua masalah, gitu kan. Pertama tentang hukum mengusap kepala, wamsahu bi ru'usikum.
Para ulama berbeda pendapat baknya ba apa gitu kan. Ada yang mengatakan ba lil ilsaq berarti wajib diusap semuanya ya. Ada yang mengatakan baknya litab'in, baknya untuk menunjukkan sebagian. Kalau kita boleh mengusap sebagian. Nah, kalau berkaitan dengan bahasa, ahlul lughah sepakat bahwa ba itu banyak maknanya. Bisa lil ilsaq, bisa litab'in. Secara lughah Arabiyah diakui dan kita tidak bisa membantah yang mana-mananya. Nah, tapi bagaimana kita akan merojihkan di antara dua pendapat ahlul lughah melihat kepada praktek Nabi SAW ketika mengusap kepala? Maka dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW dikatakan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengusap kepala, bada abi muqaddami ra'sihi. Tsumma dhahaba bihima ila qafahu tsumma radahuma ila makani alladhi bada'a minhu. Maka di antara dua pendapat yang tadi, yang lebih kuat adalah menunjukkan mengusap kepala adalah semuanya. Karena sunnah menguatkan di antara dua makna yang tadi. Jadi sunnah punya peran. Bagaimana kita memahami nas-nas Quran. Ya. Contoh yang kedua dari ayat yang tadi. Dari ayat yang tadi, awala mastumunisa. Para ulama berbeda pendapat menyentuh istri batal atau tidak. Jadi menyentuh istri batal atau tidak. Kenapa terjadi perbedaan? Karena kalimat lamasa. Apakah yang dimaksud dengan lamasa di situ menyentuh biasa atau yang dimaksud dengan lamasa adalah berjima? Dan secara lughah boleh gitu, boleh itu. Artinya lamasa bisa maknanya menyentuh biasa, lamasa juga bermakna berjima gitu. Nah, di antara dua pendapat itu akan dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Hadis yang mana? Contoh, bahwa Nabi SAW disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallam qabala ba'dha azwajihi tsumma kharaja wa lam yatawadda. Nabi sallam mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau keluar dan tidak berwudu lagi. Menunjukkan menyentuh istri atau mencium tidak membatalkan wudu. Kemudian di hadis-hadis yang lain bahwa Aisyah mengatakan pugitu lailatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Palamastu fawaqatu yadi ala batni qadamaihi. Aisyah mengatakan satu malam aku kehilangan Nabi SAW dari tempat tidurku. Dan Aisyah sebagai manusia cemburu, kemana ya sang Rasul gitu ya. Sang suamiku tidak ada. Dicarinya gitu ya. Dicari dan waktu itu dalam keadaan gelap, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Dicari. Tiba-tiba tangan Aisyah mengenai itu telapak kaki Nabi SAW. Dan Nabi SAW sedang sholat dan sedang sujud. Kemudian kedua telapak kakinya roson baina akibaihi, kedua telapak kakinya rapat, sehingga dijadikan kesimpulan juga bahwa yang sunnah ketika sujud bahwa antara dua mata kaki adalah dirapatkan. Nah, hadis ini menjadi salah satu tafsir bahwa yang dimaksud lamasa dalam ayat yang tadi adalah jima, bukan menyentuh biasa. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ketika paham kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menemukan kejelasan makna di dalam Quran. Makna di dalam Quran. Ya, jadi nas yang ada dalam Quran akan dia pahami secara utuh. Nah, contoh yang lainnya, as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangannya. Tapi di mana dipotong tangannya? Apakah kalau mencuri dipotong di sini, atau dipotong dari siku, atau dipotong dari pergelangan? Nah, sunnah memberikan penjelasan dari pergelangan. Kemudian yang kedua, apakah seluruh mencuri dipotong tangan? Mencuri 1.000 rupiah dipotong tangan? Enggak ya. Rubu dinar, 1/3 dinar. Kemudian mencuri itu ya mencuri harus di tempat yang tersimpan. Kalau ada orang sekarang ya parkir mobil di pinggir jalan, kemudian ada yang mencuri gitu, itu bukan dikatakan mencuri dalam definisi gitu ya. Kalau antum nyimpan motor di luar di pinggir jalan, tiba-tiba ada yang mencuri ya. Ya dihukum tapi bukan potong tangan itu, karena tidak dikatakan definisi mencuri. Ya. Urgensinya dalam penjelasan yang saya jelaskan di kesempatan sore hari ini, bahwa kesempurnaan kita memahami Quran itu dengan sunnah, karena sunnah menjelaskan makna dari Al-Quran. Ya.
Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, kedudukan sunnah itu datang dengan hukum yang menyendiri yang tidak disebutkan dalam Quran secara letterleknya. Ya, secara letterleknya tidak disebutkan dalam Quran. Contoh, kalau Allah mengharamkan ya sejumlah barang dalam Quran. Ya, kemudian Nabi SAW menyebutkan sejumlah barang dalam hadis, tapi tidak disebutkan letterlek dalam Quran, seperti cincin emas untuk laki-laki, kain sutra untuk laki-laki. Dalam Quran tidak ada. Ya. Tapi kita wajib untuk membenarkan dan mengikuti apa yang diharamkan oleh Nabi SAW seperti apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 itu, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wa atiur rasul. Nah, jadi ini adalah kedudukan sunnah. Ya. Kenapa kita mesti punya keinginan tinggi yang mempelajari sunnah? Nah, kemudian sebagai penutupnya dalam mukadimah tentang kenapa kita belajar sunnah. Ya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu menjelaskan tentang Khawarij. Dan otomatis semua sekte-sekte yang menyimpang dari ajaran sunnah, yang menyimpang dari manhaj ahli sunnah. Salah satu pokok penyimpangan orang dari agama Islam itu karena al-khuruj anis sunnah, yaitu berpaling dari sunnah. Dan tidak betulnya dalam memahami tentang hadis-hadis Nabi SAW dan tidak menempatkan pada proporsinya. Contohnya apa? Orang Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Bahkan mengkafirkan Ali, mengkafirkan Amr bin As, mengkafirkan Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari. Jadi 4 sahabat besar dikala itu dikafirkan. Oleh siapa? Oleh kaum Khawarij. Dikafirkannya pakai apa? Pakai ayat-ayat Quran. Dan saya akan menutup poin ini, penting itu ya. Bahwa orang-orang Khawarij itu mengkafirkan Ali, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari dan semua orang yang setuju dengan tahkim. Contoh berdalil dengan sejumlah ayat. Pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 107. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Kemudian ayat wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Inil hukmu illa lillah. Abdurrahman ibnu Muljam yang menikam Ali dan membunuh Ali, membunuh dengan membacakan ayat Quran. Jadi ketika menikam Ali itu baca ayat Quran. Ya. Membunuh dengan membacakan ayat Quran, bayangkan. Ya. Kenapa? Karena memahami Quran tidak dengan sunnah. Jadi memahami Quran tidak dengan sunnah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qaumun yantalikuna ila ayatin nuzilat alal kufar fayunazziluha alal mu'minin. Orang-orang Khawarij ini orang-orang yang mengambil ayat Quran yang Allah Ta'ala jelaskan maknanya untuk orang kafir, tetapi mereka mengalamatkannya untuk orang-orang beriman. Ya. Jadi tidak semua orang berdalil dengan Quran dia akan berada dalam hak ketika dia memahaminya keliru, ketika dia tidak memahaminya sesuai dengan sunnah. Ya. Maka perlu kita mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita mempelajari 40 hadis seputar hukum. Ya. Nah, pada judul ini kita akan pelajari 2 sisi selain tadi belajar tentang sunnah. Sebelum masuk ke 1 hadis, insya Allah.
Kenapa para ulama mengistilahkan 40 hadis seputar hukum atau dinamakan adilatul ahkam, dalil-dalil seputar hukum? Ya. Pahami oleh kita karena memang wahyu Allah berupa Quran, wahyu Allah berupa sunnah yang diterima oleh Nabi SAW itu yang kita akan pahami secara globalnya. Isi Quran, isi hadis-hadis Nabi SAW itu ada 3. Nah, kita sedang membahas rumpun yang mana gitu ya. Quran yang 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian ayat, isinya cuma 3. Yang pertama adalah babul khobar. Isi Quran, demikian juga hadis, isi yang pertama isinya berita. Berupa berita isinya. Berita tentang apa? Berita tentang Allah. Nama-namanya, sifat-sifatnya, kebesaran Allah, keagungan Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah. Nah, ini 1/3. Berita masa yang lalu seperti cerita para nabi, manusia yang masa lalu. Dan berita yang akan datang seperti apa yang akan datang tentang surga dan neraka. Dan itu bagian dari isi Quran. Apa kewajiban kita? Tasdik, membenarkan semua berita dari Allah dan Rasul. Wajib kita mengimani akan terjadi hari kiamat, surga, neraka, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, isi Quran itu berupa awamir wa nawahi, ahkam, syara'i. Bagian yang kedua, isi Quran atau hadis-hadis Nabi SAW itu berupa hukum, perintah dan larangan. Berupa hukum, awamir wa nawahi. Perintah yang paling pokok adalah tauhid, larangan yang paling pokok adalah syirik. Setelah itu perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, berbakti kepada 2 orang tua. Larangan syirik, larangan berzina, larangan mencuri, larangan minum khamr, larangan gibah, larangan riba, dan seterusnya. Hukum, awamir wa nawahi. Yang ketiga, isi dari Quran, demikian juga hadis-hadis Nabi SAW adalah al-wa'du wal wa'id, berupa penyebutan pahala, ganjaran ya, bagi yang melakukan iman, surga, pahala-pahala kenikmatan. Bagi orang yang kufur adalah azab, siksa. Ya. Kita tahu, mungkin dalam Quran para ibu, para bapak sering mengenal Quran. Ibu kalau ditanya apa ayat yang paling agung yang ada dalam Quran, jawabannya ada ayat kursi. Kenapa dikatakan a'dhamu ayat? Kenapa dikatakan ayat yang paling agung? Karena membicarakan 1/3 agama, berbicara tentang Allah. Dalam ayat itu disebutkan 5 nama Allah. Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyyu, Al-Azim. Dan kata para ulama tidak kurang menyebutkan 20 sifat Allah Ta'ala di sana. Menetapkan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kalau kita ditanya surah apa yang dikatakan sulusul Quran, surah apa yang dikatakan 1/3 Quran? Surah Al-Ikhlas, surah Kulhu kata orang Kuningan. Surah Kulhu, Qul huwallahu ahad. Itu dikatakan sulusul Quran, 1/3 Quran. Kenapa? Karena menyebut nama-nama Allah di situ. Berarti 1/3 karena khobar. 1/3 karena apa? Khobar. Bahkan ada sahabat yang ketika melakukan perjalanan dengan Nabi SAW, safar, sahabat ini mengulang-ulang bacaan surah Kulhu. Ingin protes tapi tidak langsung. Akhirnya dibawa kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, aku ini heran dengan sahabatku
yang dia salat mengulang-ulang surah Qul huwallahu ahad dalam setiap rakaat. Maka Nabi SAW berkata, Qul huwallahu ahad dalam rakaatnya. Dia mengatakan karena di dalamnya ada nama-nama Allah dan sifat Allah dan aku mencintainya. Lalu Nabi SAW mengatakan, habarkan kepada orang itu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencintai orang tersebut sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mencintai surah Qul huwallahu ahad ya, dan memahami maknanya itu salah satu sebab masuk surga. Karena berbicara tentang 1/3 agama, tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Nah, kita lihat Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab. Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran. Dinamakan Fatihatul Kitab Ummul Quran, Ummul Kitab, induknya Quran. Karena Al-Fatihah mencakup tiga-tiganya. Berkaitan dengan kabar tentang Allah. Jelas, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Berbicara tentang al-wa'du wal wa'id, jelas di situ maliki yaumiddin. Berbicara tentang awamir wa nawahi, jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perintah bertauhid dan larangan syirik ya. Perintah mengikuti jalannya Rasul, larangan untuk menyelisihi jalannya Rasul. Larangan untuk mengikuti jalannya al-maghdub dan larangan kewajiban untuk menyelisihinya. Itu jelas. Jadi Quran itu dikumpulkan dalam surah Al-Fatihah. Nah, apa hubungannya dengan pembahasan kita? Artinya kita juga akan mengetahui bahwa Islam itu dibangun di atas hadis-hadis yang banyak gitu. Nah, maka para ulama menyusun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai metode. Setidaknya ada 3 metode para ulama menyusun hadis Nabi. Setidaknya, bukan membatasi ya. Karena ilmu dijelaskan hari ini, besok dijelaskan lagi lebih luas gitu ya. Jadi jangan dikira ini 3, besok disebutkan 4, oh ini nambah, enggak ya. Karena makomnya gitu ya. Para ulama menyusun hadis setidaknya dengan 3 metode. Metode yang pertama, para ulama yang penting ngumpulin hadis. Batasannya tidak ada gitu. Ngumpulin hadis, tidak ada judulnya gitu ya. Tidak ada fikihnya. Pokoknya dikumpulkan ada hadis itu. Seperti Kutubul Masanid, kitab-kitab musnad itu. Yang penting hadis dikumpulkan. Dan ini akan sedikit sulit bagi para pemula belajar hadis. Kalau akan cari hadis tentang wudu di mana gitu, itu akan sulit cari ini gitu kan. Ya. Paling mencari sahabatnya siapa, baru diketahui oh sahabatnya dicari di sana di Sipulan itu ya. Metode yang kedua, di mana para ulama membahas hadis sesuai dengan bab-bab fikih, maka dinamakan dengan kutubus sunan. Hadis yang berkaitan dengan toharoh, hadis yang berkaitan dengan sholat, hadis berkaitan dengan masalah perjualbelian, hadis yang berkaitan dengan jihad sampai terakhir. Dan ini memudahkan kita. Tetapi mutawalah, tetapi sangat luas sekali. Mungkin membahas satu hukum, hadisnya bisa 100, bisa 20, tergantung banyaknya hadis. Nah, tapi metode yang ketiga ini metode para ulama di mana membantu kita agar belajar agama ini menjadi mudah. Yaitu mereka meringkas dengan dinamakan kitab Adilatul Ahkam, kitab dalil dari seputar hukum, dengan meringkas dalam satu masalah disebutkan sejumlah hadis ya, seperti Bulughul Maram, Minhatul Ahkam, kemudian para ulama yang lainnya. Nah, kemudian yang paling sederhana, para ulama sering menyusun hadis dengan arbaun, 40. Jadi para ulama menyusun hadis 40. Dan para ulama yang menyusun hadis 40 itu banyak. Di antara yang paling populer di Indonesia adalah 40 hadis Arba'un Nawawiyah, yaitu yang dikarang oleh Imam Nawawi. Ya. Kemudian Arba'un ini banyak. Arba'un hadis fil akidah, Arba'un hadis fil tauhid, Arba'un hadis fil jihad, Arba'ul hadis fil qawaidil ahkam. Nah, sekarang 40 hadis seputar hukum. Jadi 40 hadis seputar hukum. Nah, sebagian para ulama mengistilahkan 40 karena memang ada hadis
tapi hadisnya dhaif. Itu barang siapa yang menghafal 40 hadis mendapatkan pahala ganjaran masuk surga gitu ya. Tapi hadisnya dhaif ya. Tapi para ulama memang menyenangi mengumpulkan hadis 40 dari sisi mudah untuk menghafalnya. Nah, kalau saya tanya sekarang, antum rata-rata umurnya berapa nih? Yang ada di sini. Banyak yang umurnya 40. Masa sih antum umur 40 tahun tidak tahu 40 hadis gitu ya. Ibu-ibu rata-rata 40 tahun ya. Ya, seumur hidup setahun satu hadis gitu ya. 40 hadis tahu 40 tahun tahu 40 hadis ya. Dan 40 hadis ini saya gambarkan, kalau Imam Nawawi dengan kitab Arba'un Nawawiyah dikenalnya, itu 40 hadis isinya 42 memang ya. Jadi bukan 40, tapi 42 hadis. Kalau antum nanti kok 42 ya? Ya begitulah para ulama, 40 tidak mesti 40 pas gitu ya, tapi 42 hadis. Yang disempurnakan oleh Imam Ibnu Rajab menjadi Jami'ul Hikam itu adalah 50 hadis gitu ya. Nah, kalau Imam Nawawi mengarang 40 hadis itu global tentang Islam. Ya, jadi global tentang Islam. Dan kata para ulama seperti Imam Ahmad dan yang lainnya, ada yang mengatakan Islam itu dibangun di atas 2 hadis. Ada yang mengatakan ya, Islam itu dibangun di atas 3 hadis. Jadi kalau antum hafal 2 hadis cukup, berarti tahu Islam. Yang hafal 3 hadis cukup tahu Islam. Yang hafal 4 hadis cukup tahu Islam. Nah, kita berikan contoh yang 2 hadis ya. Yang mengatakan cukup 2 hadis, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Setengahnya berbicara hati, setengahnya berbicara jasad. Karena iman berkaitan dengan zahir dan batin. Berarti cukup hafal 2 hadis ya. Artinya kalau kita berbicara ibadah, berbicara tentang niat ikhlas dan berbicara amal itu sesuai dengan dalil atau tidak, maka berarti hadis Aisyah dan hadis Umar. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan tidak. 3 yaitu apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ya, hadis Abu Bashir ya. Nah, siapa yang hafal 3 hadis cukup, karena yang ketiganya berbicara halal dan haram. Ya. Ada yang mengatakan agama dibangun di atas 4 hadis, yaitu ditambah hadis Ali, yaitu apa? Da mayuribuka ilama la yuribuka. Jadi kalau tahu 4 hadis berarti tahu kerangka Islam secara umum gitu. Tahu kerangka Islam secara umum. Kalau hafal 40 hadis akan lebih luas lagi hafal tentang kerangka Islam. Jadi sebelum belajar Sahih Bukhari, belajar dulu 40 hadis Arba'un Nawawi gitu ya, supaya kita paham, punya tingkatan. Nah, sekarang kita 40 hadis seputar hukum. Ya, seputar hukum yang dimaksud di sini berkaitan dengan 2 poin tadi, awamir wa nawahi, dan berkaitan dengan al halal wal haram, halal dan haram. Dan kitab ini disusun oleh Imam Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Nah, kita akan bacakan mulai kitabnya. Bismillah. Tadi muqaddimah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala Qala ahmaduhu haqqa hamdihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man i'tasama bihi fi sadrihi wa wirdihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wafiyyu bi ahdihi sallallahu alaihi wasallam
wa alihi wa ashabihi wa tabi'in min ba'dihi salatan daiman baqiyah matawajaha qasidun liqasdihi wa ba'du faqad sa'altani an ajma'a laka arba'ina hadisan tahfaduha min ahadisil ahkam wa mulazamati darsiha ala mamaril ayyam an takuna bi ghairi isnadin liyashala alayka hadzal muradu wa qad ikhtartu Allah ala an ahbabtuka ila margubika wa badartu ila matlubika wa kharajtuha mimma kharajahu al-Bukhari wa Muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihaihima wa anfarada bihi ahaduhuma ragiban ilallahi ta'ala ayyanfa'ani biha wa iyyaka wa sa'iral muslimina ajmain innahu arhamur rahimin. Syekh berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ibtada al-mu'allif rahimahullah ta'ala kitabahu bil basmalah. Jadi mu'allif memulai kitabnya dengan menyebutkan basmalah. Ya. Sesuatu yang wajib kita tahu, beda antara basmalah dengan tasmiyah. Ya. Jadi dalam istilah syar'i, supaya dicatat ya kita harus tahu, ada tasmiyah, ada basmalah, ada isti'adah, ada hawqalah, ada tasbih, ada takbir, ada tahlil. Nah ini mustalah syar'iyah, istilah-istilah syar'i yang semestinya orang muslim bisa membedakannya. Kalau kita mengatakan bertasmiyah, berarti mengatakan bismillah. Jadi cukup kita mengatakan bismillah. Kalau basmalah adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Sebagian para ulama mengatakan yang pertama mengucapkan kalimat basmalah adalah ada dalam ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ketika menulis risalah ke Ratu Saba. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika Nabi Sulaiman menulis risalah ke Ratu Saba, maka di situ tercantum bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama mengistilahkan basmalah. Ya. Kemudian kalau hawqalah yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah. Isti'adah adalah ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Takbir adalah ucapan Allahu akbar. Ya, tasbih adalah ucapan subhanallah. Ya. Tahmid adalah ucapan alhamdulillah. Tahlil adalah ucapan la ilaha illallah. Kalau Allah bukan tahlilnya. Jadi kalau orang mengatakan Allah itu bukan tahlil. Kalau tahlil adalah kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Kenapa mu'alif memulai tulisannya dengan basmalah? Nah, hal itu karena 4 sebab dan menjadi sunnah bagi kita semua. Pertama, iktidaan bi kitabillah. Yang pertama karena mengikuti Al-Quran, di mana Al-Quran seluruh surahnya diawali dengan basmalah kecuali surah Al-Bara'ah, kecuali surah At-Taubah. Ya, jadi sunnah kita memulai dengan basmalah dalam rangka mengikuti Al-Quran. Yang kedua, iktidaan bi sunnati Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW. Salah satunya disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, ketika Nabi SAW menulis surat ke pembesar Romawi, ke Raja Romawi dan ke Raja Parsi, maka di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibnu Abdullah Rasulillah ila azimir Rum. Jadi berarti di sini sunnah ketika kita menulis risalah, surat, menulis disertasi dan melakukan apa saja dimulai dengan bismillah. Yang ketiga, iktidaan bil ulami al mutaqaddimin. Jadi mengikuti kebiasaan para ulama yang sebelumnya. Imam Bukhari yang lahir pada tahun 200-an ya menyusun kitab Sahih Bukhari dengan bismillah. Bahkan hampir setiap kitab baru
kitab salat bismillah, kitab zakat bismillah lagi gitu ya. Jadi menunjukkan bismillah itu salah satu sunnah. Yang keempat yaitu tayamunan wa tabarukan bil basmalah. Kenapa muallif memulai tulisannya dengan basmalah? Yaitu bertabaruk. Ya, bertabaruk agar mendapatkan berkah. Ya, tulisannya ada berkah, perbuatan kita ada berkah. Jadi termasuk kalau kita akan bicara, akan bekerja, akan melakukan apa saja dianjurkan untuk mengucapkan apa? Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, yaitu berbasmalah, dan itu dianjurkannya. Artinya sunnah. Ya. Kata para ulama, kauni musta'inan billah, akra'u aktubu af'alu kauni musta'inan billah. Aku menulis, aku membaca, aku bekerja dalam kondisi aku meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jadi agar perbuatan kita ini diberkahi, maka salah satunya adalah menyebut nama Allah. Bahkan Imam Bukhari ya menyebutkan hadis tentang jima, bahwa orang yang berjima dengan menyebut nama Allah ketika akan berjima berbeda kan. Dalam hadis dikatakan tidaklah seseorang ketika akan mendatangi istrinya mengatakan bismillah Allahumma jadibna syaitana wa jadib syaitana fima razaqtana, maka barang siapa yang dianugerahi anak dengan jimanya tersebut, maka akan dijamin anaknya tidak disentuh oleh syaitan. Jadi kalau antum melihat anak kita nakal, ingat-ingat ketika jima baca bismillah atau enggak gitu ya. Itu salah satunya. Jadi Imam Abdul Adim bin Abdul Qawi Al-Mundiri memulai dengan kalimat bismillah. Kemudian yang kedua beliau memulai dengan tahmidiyah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana di sini mengatakan alhamdulillahi al-maufiq li suluki sabir rasdi al-mun'imi bi syumuli rahmatihi wasi'ati ribdihi ahmadu haqqo hamdihi. Ya. Ya, saya tidak akan panjang-panjang di situ. Yang penting sunnah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk cara Quran. Quran dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jadi memuji Allah taala. Kemudian setelahnya adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solawat kepada Nabi sallallahu, kemudian solawat untuk sahabat, solawat untuk ahli bait, dan solawat untuk seluruh kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan wa ba'du faqad sa'altani an ajma'a laka arba'ina hadisan. Sungguh engkau telah meminta kepadaku untuk mengumpulkan 40 hadis. Tahfaduha min ahadisil ahkam, yang kamu bisa menghafalnya dari hadis-hadis hukum. Berarti maaf ya para jamaah, yang ikut kajian ini harus ikut menghafal hadisnya. Karena di sini dikatakan ya tahfaduha, harus menghafalnya. Insya Allah pada hafal hadisnya, ya akan hafal hadisnya. Wa mulazamati darsiha, dan terus mempelajarinya. Berarti tidak cukup sekali tamat kitab ini, harus minimalnya 2 atau 3 kali diulangi gitu, biar paham betul isinya. Ya. Ala mamaril ayam, artinya selama hidup lah gitu. Karena kita punya metode hidup, belajar learning to know, belajar sepanjang masa gitu ya. Belajar sepanjang hidup dan tidak berkaitan dengan umur, tidak berkaitan dengan tempat, tidak berkaitan dengan waktu. Wa antakuna bi ghairi isnadin liyashala alaika hadzal murad. Imam Abdul Adim tidak menyebutkan sanad hadisnya. Takut keberatan bagi antum untuk menghafalnya katanya. Cukup matannya saja. Kalau pakai sanad, anpulan keberatan untuk menghafalnya. Maka dicukupkan tentang matannya saja. Terlebih juga hadisnya Sahih Bukhari Muslim, sehingga tidak terlalu penting karena udah dianggap sahih. Wa qad ikhtartullah ta'ala, ya. Dan beliau telah meminta istikharah. Nah, ini catat nih. Antum istikharah itu kalau cari jodoh aja gitu ya. Ya, antum ini termasuk ustadz ingin ngajar istikharah dulu, kitab apa yang pantas gitu ya. Jadi di sini
melakukan istikharah itu kan dua ya. Ada sholat istikharah, ada doa istikharah gitu. Jadi para ibu jangan keliru. Orang itu kan kalau di kita istikharah itu kalau cari jodoh aja. Nggak pernah istikharah untuk dagang, istikharah untuk kerja, istikharah untuk berdakwah gitu kan. Ya, itu istikharah itu dalam setiap perkara. Ya. Yang dia untuk mencari keyakinan dan pilihan yang terbaik gitu ya. Kemudian juga di antara kelirunya istikharah bahwa orang yang istikharah itu harus mimpi. Ini calon perempuannya di bawah mimpi ya. Ya tidak, bukan begitu ya, istikharah tidak harus mimpi. Ya. Qala wa ahbabtuka ila margubika wa badartu ila matlubika. Ya, atas rasa cinta dengan harapan gitu ya, dan dengan cepat kepada memenuhi. Jadi para ulama itu menjadi satu ciri ulama itu cinta kepada muridnya. Jadi di antara ciri ulama itu cinta pada muridnya. Ada dua sisi yang harus dipahami oleh para ustadz ya, kiai, ustadz, ajengan. Ya, ilmu itu bukan diminta. Ilmu itu bukan diminta, tapi ilmu itu disodakohkan. Ya, jadi nggak ada ustadz banyak berkaitan memenuhi. Ada orang meminta ngisi. Ya itu bukan ustadz yang sesungguhnya. Kalau ustadz yang sesungguhnya itu mencari orang yang mau belajar. Ya, jadi kalau namanya orang alim, murabbi, yang namanya murabbi itu mencari orang mau belajar. Ya, memang disebutkan dalam perkataan ulama al ilmu yu'ta, ilmu didatangi. Tapi kalau abad hari fitnah akhir zaman nggak mungkin. Ilmu harus didatangi orang. Antumnya juga ya, berapa orang yang mau belajar? Nah, yang mendatangi majelis ilmu yang dengan sukarela ya jarang ya. Sekarang itu harus didatangi orang, itu harus belajar. Harus belajar. Ya. Jadi beda masanya. Bukan masanya Imam Malik, bukan masanya Sufyan ibnu Uyainah. Di masa Imam Malik mengatakan majlisum Malik khairum minan dunya wa ma fiha. Majelis Imam Malik itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Wa hadara fi majlisi Malik sab'una alfan minal mu'minin. Dan telah hadir dalam majelis Imam Malik itu 70.000 kaum muslimin. Sehingga Imam Malik waktu itu belum ada ini, ada yang dinamakan mustamli. Qala hadasana sampai ke sana gitu ya. Itu menyampaikan hadis-hadis muwatta itu. Karena ya tidak terdengar seperti hari ini ada pengeras suara. Ya. Dan Imam Abdul Azim bin Abdul Qawi sangat cinta untuk memenuhi permintaan. Wa kharajtuha mimma kharajahul Bukhari wa Muslim. Dan aku mengeluarkan di kitab ini apa yang telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim yang ada dalam dua sahihnya. Dan apa-apa yang telah menyendiri salah satu di antara keduanya. Jadi imam muttafaqun alaih dalam istilah Imam Ibnu Hajar, atau Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Qala ragiban ilallahi ta'ala. Nah, senantiasa para ulama terdahulu ya menguatkan hatinya dengan lisan dalam masalah ikhlas. Jadi menguatkan apa yang dalam hatinya dengan ucapan lisan. Walaupun ucapan lisan tidak bisa mewakili karena ikhlas itu adalah amal hati. Tetapi sering para ulama mengungkapkannya dengan lisan untuk menguatkan hatinya. Dari mana dalilnya? Di sini dikatakan ragiban ilallahi ta'ala. Ya, artinya dalam kondisi aku mengharapkan pahala dari Allah. Qala ayanfa'ani biha wa iyyaka. Nah, perhatikan di sini para ibu, terutama para ibu ya. Ya, antum juga semua ya, bapak gitu ya. Bahwa kalau ditanya mendidik yang terbaik yang dilakukan oleh seorang ibu dan oleh seorang bapak apa? Jawabannya adalah ucapan para ulama ini. Yaitu apa? Dua sisi. Yang pertama, pendidikan itu adalah perbuatan kita. Paham nggak? Pendidikan adalah perbuatan kita.
Kalau para ibu, para bapak ingin sesuatu akhlak yang baik pada anak, maka wajib sesuatu itu ada dalam diri kita. Tidak mungkin anak akan melakukan sesuatu yang di luar perbuatan kita. Oleh sebab itu para ibu, para bapak, kita tidak boleh dalam luang lingkup hidup di rumah tangga kecuali yang bermakna pendidikan. Karena anak itu akan merekam semua apa yang kita perbuat. Semua yang kita perbuat. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan terbaik adalah doa. Jadi pendidikan terbaik adalah doa. Karena doa itu dianjurkan sebelum menikah. Antum sebelum menikah doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan Rasulullah SAW mendoakan orang masuk tauhid sebelum lahir. Ketika Nabi SAW pergi ke Taif, kemudian mendapatkan kedzaliman dari orang Taif, dan malaikat penjaga gunung menawarkan, wahai Muhammad, maukah aku tenggelamkan mereka dengan kedua gunung Uhud, kedua gunung ini? Nabi SAW apa? Berkata, mereka kaum yang jahil dan aku berdoa kepada Allah semoga manusia-manusia yang masih ada dalam sulbi ibu-ibu mereka keluar nanti dengan bertauhid kepada Allah. Nah makanya di sini lihat ya doanya apa? Ayyan fa'ani wa iyyak. Semoga apa yang aku tulis ini bermanfaat bagiku dan bermanfaat bagimu. Jadi Anda jangan pernah pelit mendoakan diri sendiri. Doakanlah orang lain. Doakan murid, doakan anak kita ya. Karena Imam Abdul Azim Al-Maqdisi berkata di sini, Ragiban ilallah ayan fa'ani biha wa iyyaka wasairul mu'minina ajmain innahu arhamur rahimin. Nah, ini pelajaran berharga. Yang terakhir, kata-kata arhamur rahimin menunjukkan sunnahnya bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah ketika berdoa, dan tentunya kita berdoa dengan punya relevansi dengan makna dari nama itu. Ya seperti di sini irham rahimin, irhamni ya Rahman, irhamni ya Razik, urzukni ya ya Ghafur, ighfirli. Dan ini pelajaran yang sangat berharga. Sabar, kita baca satu hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-hadisul awwalu an Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqbalullahu salatan min ghairi tuhurin wala sadaqatan min gululin akhrajahu Muslim. Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah ibnu Umar. Semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah salatan, Allah tidak menerima salat min ghairi tuhurin, yang tanpa bersuci, wala sadaqatan, dan tidak menerima sedekah min gululin, karena gulul. Artinya gulul salah satu definisinya adalah akhdu ghanimah qoblal kismah. Gulul mengambil ghanimah, rampasan perang, sebelum dibagikan oleh qaid, sebelum dibagikan oleh panglima ya. Sebelum dibagikan oleh pemimpin kaum muslimin. Dia mengambil duluan, namanya gulul. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala di sini berkaitan dengan masalah toharoh, berkaitan dengan masalah bersuci ya. Yaitu at-toharatu syartun min syuruti salat, bahwa bersuci adalah syarat di antara syarat
salat. Mungkin di sini ada pertanyaan terlebih dahulu, kenapa mu'alif tidak membawakan hadis niat ya? Karena biasanya para ulama suka membawakan hadis niat. Seperti Imam Nawawi 40 hadis dibawakan hadis niat. Ya. Kemudian Imam Bukhari menyusun kitab Sahih Bukhari mencantumkan hadis niat di hadis pertama dalam kitab Wahyu. Tapi Imam Adim bin Abdul Qawi Al-Mundiri dalam kitab ini tidak menyebutkan hadis niat. Ya, maka para ulama mengatakan kemungkinan karena beliau berbicara hukum gitu. Jadi berbicara dari sisi hukum, maka beliau tidak memulai dengan hadis niat. Nah, apa yang kita pelajari dari hadis ini? Pertama, kita mengenal sedikit Abdullah ibnu Umar. Abdullah tentunya adalah ibnu Khalifah Ats-Tsani, yaitu anak khalifah yang kedua, yaitu Umar ibnu Khattab. Huwa wa abuhu Muslim. Dia dan bapaknya adalah seorang Muslim tentunya. Ya. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tentunya adalah minal muktsirina fil hadis. Salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Walaupun dalam kategori banyaknya di bawah Abu Hurairah, tapi beliau termasuk yang paling banyak juga meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar juga dikenal dengan orang yang sangat menjaga sunnah. Jadi orang sahabat yang sangat memperhatikan tentang sunnah. Jadi seorang sahabat yang sangat menguntit, bahasanya apa ya? Termasuk sahabat yang berada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang sangat paham kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hari dan malamnya tidak ada di pasar, tidak ada di kebun, tidak ada dalam gemerlapan kehidupan dunia. Bukan tidak cinta dunia ya. Tetapi Abdullah bin Umar adalah termasuk sahabat yang secara khusus tafaqquh fiddin, artinya berada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti makan tidak makan, dalam bahasa kita berada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Dan Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat yang punya kecerdasan yang melebihi kecerdasan yang lainnya. Artinya sisi kecerdasan, IQ yang sangat mendalam, kefakihan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan dalam Sahih Bukhari, ya, dalam kitab ilmu, Imam Bukhari membikin bab teori mengajar adalah bertanya. Jadi tarhus su'al, memberikan pertanyaan. Suatu ketika Nabi SAW berkumpul seperti dan memberikan satu pertanyaan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang tahu satu pohon yang tidak jatuh daunnya dan seperti perumpamaan muslim? Jadi pohonnya diumpamakan seperti pohon, artinya perumpamaan orang muslim. Katakan pohon yang banyak. Abdullah bin Umar menyangka dalam hatinya dan menerka bahwa itu adalah pohon kurma. Tapi berhubung di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada pembesar para sahabat, beliau masih belum dewasa waktu itu. Masih dunal asyarah, bahwa umur 10 tahun. Tapi beliau telah menyangka bahwa itu adalah pohon kurma. Maka Nabi SAW mengatakan itu adalah kurma. Ya. Kemudian di hadis berikutnya berkata, seandainya anakku di hari itu menjawab, katanya, dengan matakan kurma dan berani, maka aku kata-kata Abdullah atau kata-kata anakku di saat itu lebih baik dari dunia dan seisinya.
Jadi ilmu yang didapatkan oleh Abdullah bin Umar, kata-kata kefakihan gitu ya, Umar menganggap itu lebih baik dari dunia dan seisinya gitu. Seandainya aku ditimbang gitu ya, kefakihan Abdullah bin Umar dan dunia dan seisinya, aku mengambil kata-kata Abdullah bin Umar ini. Dan itu betul-betul ya, seorang bapak yang sangat menghormati apresiasi ya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ngasih mobil, Masya Allah anak saya gitu kan, diceritain sama orang. Kalau ngasih tentang Pak sholat nggak pernah digubri sama kita, karena kita memang tujuannya dunia aja gitu kan. Coba aja kalau ibu-ibu bapak-bapak lihat ya surah Al-Baqarah. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu muslimun. Nabi Yakub mengumpulkan anaknya, bertanya, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggal dunia? Anak-anaknya sepakat, aku akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilah yang satu itu Allah. Kalau kita apa ketika sakaratul maut? Nah, hati-hati ya sawah yang di sana. Nah, hati-hati kebun yang di sana. Nah, hati-hati toko yang di sana. Sekarang udah ada saingan kita tuh. Wah, sampai ke ujung sakaratul maut yang diingat dunia. Tapi Yakub alaihissalam mengajari kita, akhir itu kata-kata nasihat. Baginda Nabi SAW mengatakan apa? Kepada putrinya Fatimah, yabnati isbiri wataki fa inna ni masalab analaki. Wahai putriku, sabarlah, ya, sabarlah, dan karena sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Ya, jadi itu kedudukan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Layak balullahu salatan min ghairi tuhurin. Allah tidak menerima salat seseorang tanpa bersuci. Nah, di sini menunjukkan at-taharatu syartun lisihati salat, bahwa bersuci adalah syarat sahnya salat. Nah, apa yang dimaksud dengan at-tuhur di sini? Ya, memiliki dua makna. At-tuhur disebutkan dalam riwayat yang lain, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. At-tuhur ismun lil fi'li, wat-tuhuru ismun lil ma. Ya, kalau kita membaca redaksi hadis, kalau dibaca dhamma, at-tuhur ismun lil fi'li, menunjukkan perbuatan, yakni at-tatahur, yaitu bersuci, yang memiliki makna al-wudu wal guslu wa tayammunu wa izalatu najasah, yang memiliki makna wudu, mandi janabah, tayamum, dan menghilangkan najis, maka itu dinamakan at-tuhur. Kalau dibaca dengan patah, ya, huruf to-nya, at-tahur ismun lilma, yaitu nama untuk air yang suci. Seperti ketika Nabi SAW ditanya tentang air laut, huwat tahuru ma'uhu, dia adalah suci airnya. Nah, akan tetapi kalimat at-tuhur yang paling relevan diartikannya wudu. Ya, diartikannya adalah wudu. Hal itu karena ada beberapa hadis yang punya relevansi dengan hadis ini, dan itu hadis Abu Hurairah tapi dalam riwayat yang lain, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, layak balullahu sholata ahadikum ida ahdasa hatta yatawaddoa, bahwa Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kamu apabila dia berhadas sehingga dia berwudu. Maka dikatakan oleh sebagian para ulama, yang dimaksud tuhur, Allah tidak menerima sholat salah seorang, tidak menerima sholat seseorang di antara kamu apabila dia tidak berwudu. Nah, yang kedua, hadis umpamanya apa? At-tuhuru syatrul iman, diartikan berwudu setengahnya iman. Tapi yang dimaksud iman dalam hadis itu adalah sholat. Artinya apa? Wudu setengahnya apa? Sholat. Wudu setengahnya sholat. Karena wudu adalah syarat sahnya apa? Sholat.
Ya, jadi yang jelas dalam hadis ini menjadikan satu dalil bahwa orang tidak sah sholat tanpa bersuci. Nah, kemudian yang kedua dalam hadis ini bahwa sedekah yang sumbernya ya, 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 yang sumbernya dari hasil gulul itu tidak diterima di sisi Allah. Yang mengandung makna kalau orang sedekah hasil korupsi, orang sedekah hasil riba, orang sedekah hasil riswah, itu tidak akan diterima di sisi Allah. Karena di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Maha Suci dan tidak menerima kecuali dari yang suci. Nah, itu hadis yang baru kita jelaskan dan kita akan jelaskan di pertemuan yang kedua insyaallah di bulan depan. Insyaallah kita akan ketemu lagi membahas hadis ini, dan yang terpenting kita telah membahas muqaddimah dari kitab ini sebagai motivasi agar kita semangat untuk mempelajari agama yang mulia ini. Ya, barangkali masih ada waktu sekitar 5 atau 10 menit ya. Kita akan buka pertanyaan. Baik, yang sudah punya pertanyaan boleh dikumpulkan ke depan atau disampaikan saja ke depan boleh. Ada lagi? Sharing dulu. Ya, boleh. Barangkali dari Ahwat ada pertanyaan boleh dikumpulkan ke depan. Biar nanti saya ambil sebelah sini. Ya, mungkin ya beberapa lah. Bismillah. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita dianjurkan berdoa memohon surga tertinggi, namun ada perasaan malu karena ingat ya status saya yang tidak berilmu dan sedikit beramal. Apakah terus saja memohon surga Firdaus? Iya, karena Nabi SAW yang memerintahkan itu ya. Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha fasaluhu firdaus fa innahu a'lal jannah." Jika kamu meminta kepada Allah, maka memintalah surga Firdaus, karena dia adalah surga yang paling tinggi. Dan mudah-mudahan dengan orang berdoa kemudian memahami bahwa doa itu wajib dibarengi dengan usaha kita, maka insya Allah orang yang berdoa meminta surga Firdaus, dia pun akan akan berusaha untuk menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan surga Firdaus. Kita bacakan 3 insyaallah ya. Kapan kita membaca bismillah? Dan kapan kita membaca bismillahirrahmanirrahim? Ya. Bertasmiyah, membaca bismillah seperti kita akan makan. Samillah. Kalau kita makan bismillah. Kalau kita akan menyembelih bismillah. Adapun basmalah ya seperti kita menulis risalah, disertasi, ya kemudian membaca Al-Fatihah, walaupun dalam sholat ya ada yang disirkan, ada yang dijaharkan. Ya.
Bismillah. Mau bertanya, ada hadis yang disebutkan bahwa ditusuk dengan besi atau jarum yang dipanaskan di api lebih baik dari bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Mahram ya, bukan muhrim ya. Kalau muhrim sedang berihram ya. Jadi untuk bahasa kita, walaupun mungkin jadi bahasa Indonesia ya, tapi supaya jadi pembeda, kalau mahram artinya wanita yang bukan mahram ya. Mahram atau bukan mahram. Kalau muhrim sedang berihram ya. Jadi yang dikatakan muhrim, mahram gitu ya bahasanya. Bagaimana nasib saya yang seringkali bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram pada saat aktivitas di pasar seperti memberikan uang pembelian? Ya jangan disentuh. Ya jangan disentuh. Ya memangnya harus disentuh gitu ya, bersalaman ya jangan gitu ya. Jangan. Karena tidak ada kelebihan ya untuk pelanggan juga, bahkan mungkin kalau pelanggannya dipegang begitu jadi nanti pelanggannya juga bermasalah. Nanti bisa kena pasal gitu ya. Ya, perbuatan yang tidak menyenangkan gitu ya. Bisa dikasuskan nanti. Ya. Jadi tidak boleh ya ngasihkan uang ya, tidak perlu menyentuh orang yang pegang yang nerima uang ya. Tidak perlu, apalagi bersalaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat para sahabat, kalau baiat untuk laki-laki sopkoh, dilakukan jabat tangan. Tapi kalau membaiat perempuan tidak menjabat tangannya gitu ya. Jadi dibedakan. Nah, satu lagi, bagaimana cara mempelajari dan memahami hadis yang benar? Ya, harus ada daurah. Ya, sederhana ya sebagai penutup di kajian ini. Bagaimana kita mempelajari hadis ataupun memahami hadis yang benar? Kaidah yang pertama, memisahkan sahih dengan dhaif. Jadi langkah yang paling pertama memisahkan hadis sahih dan dhaifnya. Karena tidak boleh kita berargumentasi dengan hadis yang dhaif. Ya, bahkan orang yang menyebarkan hadis dhaif dan dia tahu kedhaifannya, maka itu diancam dengan api neraka. Dan termasuk akdzabul kadzibin, termasuk para pendusta. Dan berdusta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih besar dosanya dari berdosa kepada sesama manusia. Jadi yang pertama, bagi orang yang mempelajari hadis ya dipisahkan dulu sahih dengan dhaif. Yang kedua adalah jam'u turuq, bahwa orang yang mempelajari hadis dan hukum, dia harus mengumpulkan hadis dalam satu masalah. Kata para ulama, al mas'alatu in lam yujma turuquha lam yatabayyan khata'uha. Artinya masalah kalau belum dikumpulkan jalannya, maka tidak akan diketahui benar dan salahnya. Jadi kalau kita membahas satu masalah ya, maka kita kumpulkan hadis-hadis dalam satu masalah itu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengetahui tentang ahkam yang telah dijelaskan oleh para ulama ya, dan tentunya menjama itu dan khusus hadis Nabi SAW. Kemudian akwal para ulama ya, seperti umpamanya mempelajari hadis Sahih Bukhari, para ulama yang lainnya. Jadi tidak sendiri dengan tanpa merujuk kepada akwal para ulama ya, tanpa merujuk kepada akwal para ulama. Kemudian di antara hal yang sangat penting tentang hadis mutawatir dan ahad, jadi sama-sama argumentasinya gitu ya. Itu di antara manhaj ahli sunnah. Manhaj ahli sunnah. Nah, saya akan memberikan contoh ya. Tadi menggabungkan hadis. Contohnya ya, baca hadis al-ma'u minal ma'i.
wajib mandi karena keluar air mani. Itu hadis. Yang dibaca, kalau antum berjima tidak keluar air mani, tidak perlu mandi. Rekan hadis ini. Minal ma'i. Kalau keluar air mani, wajib mandi. Kalau tidak keluar, berarti tidak wajib mandi. Kalau pakai hadis Abu Sa'id saja. Tapi ketika digabungkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadisnya yang berbunyi, idza jalasa baina su'abiha ala arba sumajdah faqad wajabal ghuslu wajah wa in lam yumni wa in lam yanzil. Jika seseorang duduk di kemudian bersungguh-sungguh, maka mandi baginya walaupun mani. Maka mafhumu Sa'id dimansuh dengan nas hadis Abu Hurairah. Wajibnya mandi sebab pertama kalau keluar air mani, mimpi, bisa dengan sebab lain, istimna, ya. Kemudian jima walaupun Hurairah bisa keliru fikihnya. Wajib mandi kalau keluar air mani. Kalau tidak keluar tidak wajib mandi. Nah, ini kalau mengamalkan satu hadis. Tapi kalau mengamalkan hadis itu dengan hadis yang lain, maka akan jelas maknanya gitu. Jadi itulah yang dimaksud wajib kita menggabungkan semua hadis. Barangkali sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini sebagai kajian perdana dari kitab hadis ini, dan kita akan mengulangi dari hadis pertama di bulan depan insyaallah. Mungkin 3 hadis gitu ya kita bahas ya. Baik, alhamdulillah. Ilmunya sudah disampaikan, semoga kita diberi oleh Allah panjang umur bagi rezeki untuk bisa mencari ilmu di bulan depan. Para jamaah dimohon sampahnya dibawa masing-masing dan dikumpulkan di tempat sampah. Barangkali mau dikumpulkan terus dijual juga apa-apa, karena kayaknya kurang. Baik, insya Allah kita ketemu